Shalom, selamat malam kepada semua pemirsa dimanapun berada. Kita bergabung kembali dalam ibadah permintaan doa GMHK Jemaat Jember. Setelah setengah pekan bekerja, kita melakukan aktivitas pekerjaan kita. Pada malam hari ini, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, kita datang kepada Tuhan untuk berbakti, memuji dan juga berdoa kepada Tuhan. Dan pada malam hari ini, firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Estu Kuncoro. Dengan judul pembahasan firman Tuhan adalah Lalang, yang kembali akan dibacakan dari buku Roh Nubuat, buku Membina Kehidupan Abadi di pasal yang keempat. Namun sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, marilah kita mengawalinya dengan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa mengundang kuasa Roh Kudus dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Sebagai lagu pembuka, mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari dalam buku lagu Sion nomor 327, Tabur Waktu Pagi, yang akan dipimpin oleh tim musik. Lagu Sion 327, Tabur Waktu Pagi. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami kembali datang kepadamu, di mana kami akan berbakti, memuji juga memuliakan nama Tuhan dalam ibadah permintaan doa pada malam hari ini. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dalam ibadah kami, dan kiranya Engkau pimpin dan sertai acara ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terutama kami berdoa kepada Ibu Estu Kuncoro yang akan menyampaikan pekabaran firman Tuhan. Kiranya agar apa yang akan disampaikan hanya berasal dari Engkau saja dan boleh menjadi berkat bagi kami yang mendengarkannya. Kami serahkan sepanjang ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik para pemirsa dimanapun berada, kami kembali menginformasikan apabila ada permohonan doa yang ingin untuk didoakan, silakan untuk menyampaikannya kepada kami melalui call center kami di nomor yang tertera di layar kaca para pemirsa sekalian, yaitu di nomor 0821 4292 1844, atau bagi yang mengikuti via Zoom
dapat disampaikan di kolom chat, dan yang mengikuti via Facebook dapat disampaikan di kolom komentar. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Estu Kuncoro dengan judul pembahasan yaitu Lalang dari buku Membina Kehidupan Abadi pasal yang keempat. Namun sebelum itu, marilah kita mendengarkan satu lagu spesial yang akan disampaikan atau dibawakan oleh Pemuda Advent GMHK Jemaat Jember. Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan saudara pendengar, saudara pemirsa yang terkasih di dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita bertemu kembali, kita akan belajar bersama-sama di dalam buku Roh Nubuat dengan judul Membina Kehidupan Abadi. Dan pada hari ini, pada malam hari ini, kita akan mempelajari pasal yang keempat dengan judul Lalang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Kristus menuturkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak juga lalang itu. Ladang itu, kata Kristus, adalah dunia ini. Tetapi kita harus memahami bahwa ini menunjukkan jemaat Allah di dunia. Perumpamaan ini adalah sebuah keterangan yang berkenaan dengan kerajaan Allah. Pekerjaannya bagi keselamatan manusia. Dan pekerjaan ini dilaksanakan melalui jemaat.
Benar, Roh Kuduslah datang ke seluruh dunia. Di mana-mana ia bergerak dalam hati manusia, tetapi di dalam jemaatlah kita bertumbuh dan menjadi matang untuk lumbung Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ia yang menabur benih yang baik adalah Kristus. Benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan, tetapi lalang itu adalah anak-anak si jahat. Benih yang baik menggambarkan orang yang lahir dari firman Allah, yakni kebenaran. Lalang itu menggambarkan satu kelas yang menjadi buah atau penjelmaan dari kekeliruan atau asas-asas yang palsu. Musuh yang menaburnya adalah iblis. Baik Allah maupun malaikat-malaikatnya tidak pernah menabur satu benih yang akan mengeluarkan lalang. Lalang-lalang itu selalu ditaburkan oleh setan, musuh Allah dan manusia. Di dunia timur, kadang-kadang orang membalas dendam kepada seorang musuh dengan menaburkan rumput. Apabila tumbuh, hampir menyerupai gandum. Bila tumbuh bersama gandum, ia merusakkan hasil tanah itu dan membawa kesulitan dan kerugian kepada pemilik ladang. Begitulah permusuhan dengan Kristus, sehingga setan menyebarkan benih-benih jahatnya di tengah-tengah gandum yang baik dari kerajaan itu. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hasil dari penaburannya itu ditunjukkannya sebagai berasal dari Allah, oleh membawa ke dalam jemaat orang yang membawa nama Kristus, padahal mereka menyangkal tabiatnya. Orang-orang yang jahat itu menyebabkan Allah tidak dihormati, pekerjaan keselamatan disalah ambarkan, dan jiwa-jiwa dibahayakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hamba-hamba Allah merasa pedih apabila mereka melihat umat percaya yang benar dan palsu bercampur aduk di dalam jemaat. Mereka ingin berbuat sesuatu untuk membersihkan sidang. Sama seperti hamba-hamba Tuhan itu, mereka sudah siap untuk mencabut lalang-lalang itu. Tetapi Kristus berkata kepada mereka, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai." Tuhan telah mengajarkan dengan jelas bahwa orang yang terus-menerus melakukan dosa dengan terang-terangan harus disingkirkan dari jemaat. Tetapi ia tidak menyerahkan kepada kita pekerjaan menghakimi tabiat serta motif. Ia tahu betul sifat kita untuk mempercayakan pekerjaan ini kepada kita. Kalau kita mencoba hendak mencabut dari jemaat orang yang kita anggap sebagai orang yang murtad, kita akan keliru. Seringkali orang yang kita anggap sebagai orang yang tiada harapan justru adalah orang-orang yang ditarik Kristus kepadanya. Jika kita memperlakukan jiwa-jiwa ini menurut penilaian kita yang tidak sempurna ini, hal itu barangkali dapat memadamkan harapannya yang terakhir. Banyak orang yang mengira dirinya umat Allah, pada akhirnya ternyata tidak sepadan dengan pengakuannya. Banyak orang akan berada di surga yang dianggap tetangganya tidak akan pernah masuk ke sana. Orang menghakimkan dari luar, tetapi Allah menghakimkan hati. Lalang dan gandum biarlah bertumbuh bersama sampai kepada masa penuaian. Dan penuaian itu adalah akhir dari masa percobaan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam perkataan juru selamat ada pelajaran yang lain. Satu pelajaran mengenai kesabaran yang ajaib dan kasih yang lemah lembut. Manakala akar lalang-lalang itu saling berjalin erat dengan akar gandum yang baik, begitulah saudara-saudara yang palsu di antara umat-umat Tuhan akan berhubungan erat dengan murid-murid yang benar. Tabiat yang sesungguhnya dari umat percaya yang pura-pura ini tidak sepenuhnya dinyatakan. Kalau mereka disingkirkan dari umat Tuhan, orang lain akan tersandung yang seharusnya tetap tinggal teguh. Pengajaran dari perumpamaan ini dilukiskan dalam perlakuan Allah sendiri terhadap manusia dan malaikat-malaikat. Setan adalah penipu. Ketika ia berdosa dalam surga, bahkan malaikat-malaikat yang setia tidak melihat jelas tabiatnya. Itulah sebabnya Allah tidak segera membinasakan setan. Kalau itu dilakukannya, malaikat-malaikat suci tidak akan dapat memahami keadilan dan kasih Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan yang diberkati Tuhan,
suatu kebimbangan terhadap kebaikan Allah akan menjadi seperti sebuah benih yang jahat yang akan menghasilkan buah pahit dari dosa dan malapetaka. Oleh sebab itu, pelaku utama kejahatan dibiarkan untuk menyatakan tabiatnya yang sesungguhnya. Sepanjang berabad-abad lamanya, Allah memikul sengsara, memandang pekerjaan kejahatan. Ia telah memberikan anugerah yang baka dari Golgota. Gantinya meninggalkan seorang saja untuk ditipu oleh penyalah-tafsiran terhadap orang jahat. Karena lalang itu tidak dapat dicabut tanpa bahaya, ikut tercabutnya gandum yang berharga itu. Dan apakah kita tidak akan sama sabarnya terhadap sesama manusia seperti Tuhan atas langit dan bumi menunjukkan kesabarannya terhadap setan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia tidak mempunyai hak untuk meragukan kebenaran Allah, sebab banyak orang yang tidak layak di dalam umat Allah. Umat Tuhan pun tidak perlu kecewa karena adanya saudara-saudara yang palsu ini. Bagaimanakah dengan umat Allah yang mula-mula? Ananias dan Safira menggabungkan dirinya dengan murid-murid. Simon Magus dibaptiskan. Demas yang meninggalkan Paulus telah dianggap sebagai orang percaya. Yudas Iskariot terhitung sebagai murid. Juru selamat tidak mau kehilangan satu jiwa. Pengalamannya dengan Yudas tercatat untuk menunjukkan panjang sabarnya dengan sifat manusia yang salah. Dan ia memohon kita memikulnya sebagaimana yang telah dipikulnya. Ia mengatakan bahwa saudara-saudara yang palsu itu akan terdapat dalam jemaat sampai akhir zaman. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, meski ada amaran dari Kristus, manusia telah berusaha untuk mencabut lalang-lalang itu, untuk menghukum orang yang dianggap berbuat kejahatan. Umat Tuhan telah menggunakan kekuasaan pemerintah. Orang yang berbeda pendirian dari doktrin-doktrin yang telah ditetapkan telah dipenjarakan, disiksa sampai mati oleh hasutan manusia yang mengaku bertindak di bawah izin Kristus. Tetapi itu adalah roh iblis, bukan roh Kristus, yang mengilhami perbuatan-perbuatan yang demikian. Ini adalah cara setan sendiri untuk menaklukkan dunia ini di bawah pemerintahannya. Allah telah disalah gambarkan oleh umat Tuhan cara memperlakukan orang yang dianggap telah murtad. Pengajaran dari perumpamaan Kristus bukanlah mengenai penghukuman atau tuduhan terhadap orang lain, melainkan kerendahan hati dan jangan percaya kepada diri sendiri. Tidak semua benih yang ditaburkan di ladang merupakan biji yang baik. Kenyataan bahwa manusia berada di dalam jemaat tidak membuktikan mereka sebagai umat Allah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan dan yang terberkati oleh Tuhan, lalang itu amat menyerupai gandum. Manakala tunasnya masih hijau, tetapi bila ladang itu menguning siap untuk dituai, rumput-rumput yang tidak berguna itu tidak menyerupai gandum yang merunduk karena bulirnya yang penuh dan matang. Orang berdosa yang pura-pura saleh, yang berbau dengan pengikut-pengikut Kristus dan berlagak sebagai umat beragama, ternyata akan menipu banyak orang. Tetapi pada masa penuaian dunia tidak ada kemiripan di antara yang baik dan yang jahat. Barulah orang yang telah bersekutu dengan umat Tuhan, tetapi tidak bersekutu dengan Kristus dinyatakan. Lalang-lalang diizinkan bertumbuh di tengah gandum, mendapat segala keuntungan dari matahari dan hujan. Tetapi pada musim menuai engkau akan melihat kembali perbedaan antara orang yang benar dan orang yang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kristus sendiri akan menentukan siapa yang layak tinggal bersama keluarga surga. Ia akan menghukumkan setiap orang sesuai dengan perkataan dan perbuatannya. Pengakuan tidak berarti apa-apa pada saat itu. Tabiatlah yang menentukan nasib. Juru selamat tidak menunjukkan ke suatu masa bila mana semua lalang-lalang itu menjadi gandum. Gandum serta lalang itu tumbuh bersama-sama sampai kepada masa penuaian akhir dunia ini. Kemudian lalang itu diikat berberkas-berkas untuk dibakar
dan gandum-gandum itu dikumpulkan ke dalam lumbung Allah. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa. Kemudian anak-anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dan dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua, dan biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, dan kita menjadi teladan di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita untuk berdoa syafaat. Dan sebelum kita berdoa syafaat, saya ingin membacakan satu ayat dari firman Tuhan yang terdapat di Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dengan iman, mari kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kasih kerajaan surga, segala puji, hormat, serta syukur kami haturkan kehadirat Tuhan. Atas segala tuntunan serta kasih Tuhan yang begitu limpah bagi kami, maka kami dapat beraktivitas hingga di pertengahan pekan ini. Tuhan, saat ini kami rindu untuk dekat dengan Tuhan. Kami rindu agar doa kami ini berkenan di hadirat Tuhan, bahkan ibadah kami, kebaktian persekutuan doa ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadirat Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami memohon ampun atas segala dosa serta kesalahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menguduskan kami. Apabila ada hal yang sekiranya itu tidak sesuai, tidak berkenan dengan kehendak Tuhan, kiranya dengan segala kasih Tuhan, Tuhan boleh menyingkirkan semuanya itu, dan kami benar-benar boleh berkenan di mata Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa syafaat untuk para sahabat kami, keluarga kami, untuk para umat Tuhan yang saat ini membutuhkan kuasa jamahan Tuhan untuk kesehatan. Kami berdoa untuk Ibu Rike yang ada di Malang. Kami berdoa untuk Ibu Arifin. Kami berdoa untuk Ibu Indrawan, untuk Bapak Mulyono, untuk Bapak Yoko dan Ibu Asri, untuk Ibu Nani, untuk Bapak Andi yang ada di Balikpapan, untuk Bapak Joni Wuntu yang ada di Manado, untuk Saudara Jojo atau Saudara Yosua yang ada di Denpasar. Kiranya Tuhan semakin berkarya sehingga semuanya semakin sehat dan kembali untuk beraktivitas dengan yang terbaik. Tuhan, kami juga berdoa untuk para orang tua kami, baik yang ada di Jemaat Jember, juga di tempat-tempat yang lain. Kami berdoa untuk Bapak Sukarman dan Ibu. Kami berdoa untuk Bapak Lip dan Ibu, untuk Bapak Nathan dan Ibu, untuk Ibu Indrawan, sekeluarga besar,
untuk Bapak Yakub dan Ibu, untuk Ibu Umi, untuk Ibu Gianto, untuk Bapak Herman dan Ibu, untuk Oma Ong, untuk Bapak Bambang dan Ibu, untuk Bapak Didi dan Ibu, untuk Ibu Lujo, untuk Bapak Eben dan Ibu. Kiranya Tuhan semakin mencurahkan berkat kesehatan, damai sejahtera Tuhan, bahkan rezeki yang limpah bagi para orang tua kami, baik yang saat ini sudah kami sebutkan maupun yang belum kami sebutkan, sehingga semuanya senantiasa sehat, penuh sukacita Tuhan, bahkan berkelimpahan rezeki untuk menjadi berkat bagi sesama kami, serta Tuhan penuhi dengan hikmat, sehingga semuanya boleh menjadi teladan bagi kami, dan Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Kami berdoa untuk keluarga muda yang merindukan momongan. Tuhan, kami selalu doakan, karena kami sangat yakin Tuhan sanggup dan Tuhan mengasihi keluarga muda ini, dan kami yakin Tuhan akan memberikan tepat pada waktu yang terindah sesuai dengan rancangan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Mercy dan Ibu Afa yang ada di Atambua. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Edward dan Ibu Dini yang ada di Jakarta. Kami memohon Tuhan berkenan untuk segera memberikan anak yang terbaik, sehingga keluarga-keluarga ini semakin berbahagia di dalam Tuhan, dan kembali Tuhan semakin terpuji dan termuliakan. Kami berdoa untuk Lukas yang mau masuk SMP. Kami memohon Tuhan memberkati Lukas, memberkati Pak Tommy juga Ibu Eta, sehingga Lukas boleh mempersiapkan diri dengan baik, mendapatkan sekolah yang terbaik, serta Tuhan penuhi dengan berkat rezeki, sehingga semuanya berjalan dengan lancar dan Lukas boleh menggapai apa yang dicita-citakan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Linda Abednego beserta dengan janin yang ada dalam kandungan. Kami memohon Tuhan memberkati, sehingga baik janin juga Ibu Linda senantiasa sehat, dan janin yang ada dalam kandungan bertumbuh, berkembang dengan sempurna, serta nanti saat persalinan semuanya berjalan dengan lancar, sehingga menjadi berkat bagi Bapak Abednego sekeluarga dan menjadi sukacita bagi kami semuanya. Tuhan, kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang sudah menerima Tuhan, untuk Saudara Budiono, demikian juga untuk Saudari Arum. Tuhan, kami memohon Tuhan berkarya baik yang sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat, juga yang saat ini sedang belajar, sehingga semuanya boleh semakin hidup dalam kebenaran Tuhan dan siap menyambut Kristus yang sudah semakin segera datang. Kami juga berdoa untuk para sahabat kami yang saat ini bergabung dalam ibadah, baik melalui Zoom, melalui Facebook, melalui radio streaming, ataupun melalui yang lain. Tuhan, kami memohon Tuhan memberkati semuanya, sehingga kami semuanya senantiasa sehat, berkelimpahan rezeki untuk menjadi berkat pula bagi sesama kami, serta kami senantiasa selamat dalam segenap langkah kami, penuh dengan damai sejahtera dan sukacita Tuhan, sehingga kami semuanya boleh bertemu kembali pada kesempatan yang berikutnya dengan lebih penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan, inilah doa kami yang kami sadari sangat jauh dari sempurna, tetapi kami sangat yakin Tuhan menyempurnakan, dan Tuhan menjawab dengan jawaban yang jauh lebih indah daripada yang dapat kami pikirkan dengan segala keterbatasan kami. Karena semuanya ini kami persembahkan
di dalam nama yang terindah Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Estu Kuncoro yang telah membawakan kabaran firman Tuhan, dan juga kepada Pendeta Kurnedi yang telah membawakan doa syafaat. Kiranya agar apa yang telah kita dengarkan bersama dan apa yang telah kita doakan bersama dapat terjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik, untuk mengamini firman Tuhan pada malam hari ini dan juga menutup ibadah kita pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama memuji Tuhan dari dalam lagu Sion nomor 321 yang akan dipimpin oleh tim musik. Lagu Sion nomor 321, Jauh dan Dekat Tampak Sudah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang senantiasa mengasihi kami mengucap puji syukur dan terima kasih atas segala berkat kasih-Mu yang sudah Tuhan berikan bagi masing-masing kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui buku bacaan Membina Keluarga Abadi, dan kiranya apa yang sudah kami pelajari ini ya Tuhan, dari pasal 4 mengingatkan kami sebagai umat-umat-Mu agar supaya kami menjadi umat-umat yang setia di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami dalam kehidupan kami, agar supaya dalam kehidupan kami, dari hari ke hari kami menjadi umat-umat Tuhan yang lebih baik lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Kau menyertai kami, menyertai para pemirsa, para pendengar semuanya, agar supaya kami senantiasa hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami, agar supaya kami dapat menjadi umat-umat Tuhan yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan kami, sehingga dalam kehidupan kami, apa yang kami lakukan, biarlah itu seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, memberkati kami semua yang hadir, yang menyaksikan, mendengarkan akan nasihat firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan berikan kami kesehatan semua, sehingga kami dapat senantiasa dapat hidup sehat, senantiasa bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan.
Mohon ampun akan segala dosa pelanggaran kami. Doa kami yang kurang sempurna ini kami alaskan dengan menyebut putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Demikianlah para pemirsa semua, acara kita atau ibadah kita pada malam hari ini telah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua partisipan yang telah mengambil bagian sepanjang ibadah kita pada malam hari ini, dan juga kepada semua pemirsa yang telah mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing hingga pada saat ini. Dan kami tetap mengundang kembali untuk dapat bergabung dalam ibadah Sabat Raya pada hari Sabat nanti, yang dapat diikuti melalui Facebook di akun Good News Broadcasting ataupun melalui aplikasi di Good News Radio 8 yang dapat didownload secara gratis baik itu di Play Store ataupun di App Store. Saya Ariel Fernedi sebagai pemimpin acara pada malam hari ini mengucapkan terima kasih. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.